Halo semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana caranya menggunakan metode dekomposisi Cholesky untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, ini adalah contoh penggunaan dari metode dekomposisi Cholesky. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita punya sistem persamaan linier seperti ini, AX sama dengan B, ya, di mana A-nya adalah 2, min 1, 0, min 1, 2, min 1, 0, min 1, 1 di sini. Kemudian B-nya itu sendiri adalah 1, 0, 0. Ya, maka di sini bagaimana cara kita, ya, masalahnya kan seperti itu ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sistem persamaan linear ini ya dengan X-nya ini ya untuk mencari X atau vektor yang tidak diketahui dengan menggunakan algoritma Cholesky ini. Ya, sebelumnya mungkin saya akan rangkum terlebih dahulu materi yang yang berasal dari video sebelumnya untuk menggunakan atau untuk menggunakan algoritma Cholesky ini ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier itu ada 3 tahap. Ya, tahap pertama itu adalah kita faktorisasi ya. Ada faktorisasi, ini kita rangkumannya. Faktorisasi matriks A ya terhadap atau ya, ini jangan terhadap, harusnya menjadi ya. Faktorisasi matriks A menjadi matriks U ya. Menjadi matriks U sedemikian sehingga ini A ini bisa ditulis menjadi U transpos. Ini transposnya terlalu ini ya, kita hapus terlebih dahulu. U transpos dikali dengan U. Nah ya, maka sistem yang ini jadinya apa? U transpos U gitu. X berarti ini A-nya kan, jadinya ini X sama dengan B gitu ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, kita akan gunakan faktorisasi bukan faktorisasi, tapi kita akan menggunakan substitusi, ya, prosedur substitusi. Ini kita gunakan substitusi ya, substitusi maju. Nah, untuk menyelesaikan Untuk menyelesaikan yang ini, karena dimisalkan UX-nya adalah Y ya, U transpos Y ya, sama dengan B. Nah, dari sini kan nanti kita akan mendapatkan solusinya, yaitu solusi Y. Karena U transpos ini sendiri ya, kalau U-nya ini adalah matriks segitiga atas, maka U transpos ini adalah matriks segitiga bawah. Sehingga ini kita bisa menggunakan metode substitusi maju. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, karena kita udah dapat nilai Y di sini, maka kita gunakan metode substitusi mundur sekarang. Ya, substitusi mundur ini untuk menyelesaikan bagian ini kan tadi dimisalkan bahwa UX ini sama dengan Y kan. Jadi kita bisa selesaikan UX sama dengan dengan Y-nya itu udah dihitung ya dari yang ini, dari metode dari step sebelumnya. Maka dari sini kita akan punya nilai X ya. X-nya ini diperoleh, jadinya X-nya diperoleh dengan menggunakan substitusi mundur dari sini. Dan Y-nya itu udah diperoleh dari metode atau dari tahapan sebelumnya. Nah, itulah tahapan yang akan kita lewati ya untuk menghitung sistem persamaan linier dengan menggunakan algoritma Cholesky ini. Nah, langkah pertama itu adalah mendekomposisikan matriks A atau memfaktorisasi matriks A menjadi matriks U. Gimana caranya? Nah, itu kita udah bahas di teorinya, sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya. Ya, untuk mendapatkan matriks yang U ini yang merupakan faktorisasi dari matriks A yang merupakan matriks segitiga atas juga ya, itu kita bisa hitung dengan merujuk pada persamaan 6 dan 7 yang ada di video sebelumnya. Di sini saya tuliskan ulang bahwa persamaan 6 itu adalah UII sama dengan AII dikurangi dengan penjumlahan ini, dan ini ada dikuadratkan, diakarkan ya, semua ini diakarkan. Kemudian yang UIJ itu sendiri adalah bentuknya seperti ini. Oke, berarti untuk menghitung U11
Ya, U11 itu berarti kan K-nya nggak ada pergerakan karena dia sampai 0 ya, 1 sampai 0 yang nggak ada artinya. Jadi ini cuma U11 itu adalah akar daripada A11. Jadi ini ya 0 nggak ada, ini A11. Ya, jadi A11 diakarkan. Jadi dapat akar 2 atau 1,414. Oke, kemudian untuk menghitung A12 di sini ya, A12 ingat di sini A-nya ya. Ini di sini saya tampilkan kembali matriks A-nya yaitu 2 min 1 0 dan seterusnya. Ini dari soal. Berarti kalau A11-nya itu adalah 2 di sini ya. Oke, ini U12 kita gunakan skema yang ke-7 di sini ya. Kita gunakan skema yang ke-7. Berarti di sini A12 tapi karena 1 ya I-nya, jadi bagian ini tetap 0, ini nggak bergerak ya, karena K-nya kan nggak nyampe juga, dia K1 terus ininya 0, jadi nggak ada. Jadi tinggal A12 dibagi dengan U11. Dan U11 itu sudah dihitung di sebelumnya di sini ya. A12 itu sudah ada dari soalnya di sini ya. A12 min 1, yaitu yang ini ya. Dapatlah min 1 dibagi dengan 1,414. Oke, atau ini adalah kalau didesimalkan jadi min 0,7071. Oke, kemudian berikutnya untuk U13 ya. U13 di sini berarti kita masih bagian summation-nya atau penjumlahannya ini masih 0. Maka ini A13 dibagi U11 masih sama, ini U11 ya. Jadinya A13-nya udah ada, dari sini 0 dibagi dengan A11-nya udah dihitung di sebelumnya. Kemudian ini kalau dibagi ya 0 hasilnya. U13-nya sama dengan 0. Oke ya. Jadi untuk matriks U ini baris pertamanya udah dapet gitu ya. Baris pertamanya sudah diperoleh di sini untuk matriks U-nya di sini. Baris pertamanya udah ada. Nah, tinggal sekarang mau menuju ke baris kedua ini. Baris kedua itu U22 dengan U23 kan, adanya adalah U22 dengan U23. U22 itu sendiri itu merujuk pada persamaan yang ke-6 tadi, yang ini ya. Yang ini jadinya ada akarnya di situ. Ya, kita lihat di sini A22 dikurangi dengan I-1. I-1-nya kan di sini I-nya adalah 2 ya. I-nya adalah 2 sehingga I-1 itu adalah 1. Jadi K-nya sama dengan 1 sampai 1. Jadi ini 1 saja di sini. 1 2 berarti ya. Jadi ini 1 2 kuadrat. Ya, ini A22-nya itu sendiri adalah 2 di sini ya. Ini adalah 2, sorry. Ini adalah 2 yang ini, maka yang ini 2 dikurangi U12-nya udah dihitung di sebelumnya ya. Udah dihitung sebelumnya, ini diakarin. Jadi sebelumnya kita udah ngitung min 0,7071 yang berasal dari ini ya, U12 yang ini. Oke. Berikutnya U23. U23 ya ini tidak bukan elemen diagonal ya. Jadi kita punya U23-nya adalah min ini I min 1-nya tetap karena I-nya adalah 2, jadi I min 1-nya sama dengan 1 ya. Jadi K-nya bergerak dari 1 sampai ya udah dari 1 saja sampai 1 di situ ya. Jadi UK1 U K-nya adalah 1 ya. Jadi U1 I-nya 2. Jadi U12 dikali dengan yang ini U13 yang ini. Ya itu tadi ya berasal dari baris kolom. Untuk yang U-nya berasal dari kolom 2, kolom 3 di sini. Dan itu sudah dihitung. Dan itu adalah kalau kita substitusikan nilai-nilai sebelumnya yang sudah kita hitung, U13-nya 0 di sini ya. Ini U13 0. Nah, dari situ kita hasilnya adalah di sini min 0,816. Itu adalah untuk elemen U23-nya ya. U23-nya itu adalah yang ada di sini. Ya, kalau kita lihat kenapa nggak ada U21 ya, kan U21-nya 0 ya. U21-nya karena kita mau menyusun di sini adalah apa? Menyusun segitiga atas ya. Kalau saya tunjukkan lagi mungkin untuk matriks U-nya kan seperti ini ya. Matriks U-nya ini adalah U11, kemudian ini U12, kemudian ini ada U13 gitu ya. Kemudian yang ini 0 di sini, kemudian ini ada U22 ya, yang tadi sudah kita hitung di sini. Kemudian di sini ada U23. Kemudian ini 0, 0, kemudian ini ada U33. Oke ya. Seperti itu cara ngitungnya nantinya. Sehingga ya, ini untuk menghitung U33-nya udah didapat juga dari sini. Sehingga kalau kita
melihat dari sini kita udah dapatkan U1 sampai semuanya, maka untuk faktor atau matriks faktorisasi daripada U itu kita udah dapatkan di sini ya. Matriks U-nya udah dapat ada. Oke. Kemudian ya dari matriks U ini apa yang kita lakukan? Ya, kita hitung dulu U transpose. Ya, kita lihat di sini transposnya dari sini apa? Ya, transposnya dari sini kan kita punya apa? U transpose sama dengan yang ini aja, tinggal dibuat baris pertama jadi kolom pertama ya. Sini ya. Jadinya 1,414, yang ini min 0,7071, kemudian 0, baris keduanya jadi kolom kedua 0, kemudian 1,225, kemudian ini 0. Kemudian dari sini adalah apa? Kolom ketiga, baris ketiganya jadi kolom ketiga di sini 0, 0, kemudian ini adalah berapa? 0,5774. Ini ada yang keliru ya. Oke, sebentar. Ini baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama yang ini. Oke. Baris kedua, oke, salah ini. Baris keduanya adalah 0, ini, terus ini baris kedua kolom kedua ya. Ini kolom kedua, di sini berarti ini yang salah ini 0,8165 ya. Kemudian baris ketiganya jadi kolom ketiga, yang ini adalah 0,5774. Oke ya. Dah seperti itu. Nah, dari sini kita memiliki U transpose sehingga kita bisa menghitung U transpose Y di sini ya. Jadi kita gunakan aja metode substitusi metode substitusi maju di sini ya. Solusinya kita bisa menggunakan metode substitusi maju. U transpose Y sama dengan B, B-nya itu sendiri adalah 100 di sini ya. Oke, maka U transpose ya kita bisa langsung di sini 1,414 Y1 itu sama dengan 1. Berarti Y1 kan dapat ya. Oke. Dan seterusnya ini jadi ada persamaan keduanya min 0,7071 Y1 kemudian ditambah dengan 1,225 Y2. Oke, nanti kan dapat Y1-nya. Oke, kita lihat aja prosesnya. Berarti dari sini Y1-nya sama dengan B1 per U11 atau 1 per 1,414. Jadinya dapat Y1-nya ini, Y2-nya itu berasal dari bentuk yang ini ya. B2 dikurangi ini ya, sama dengan atau ini kita bisa lihat di sini 0 kurangi B2-nya kan 0 ya, dikurangi dengan U12 sama dengan apa ini? U12-nya adalah min 0,7071 dan Y1-nya itu berasal dari yang ini ya. Itu adalah yang substitusi ya. Skema umumnya kan bentuknya seperti ini skema umum. Kalau kita lihat dari sini malah lebih sederhana ya. Kalau kita lihat dari sini, kita memiliki yang baris pertama aja 1,414, Y1 sama dengan 1. Kemudian yang baris keduanya persamaannya 0,7071, Y1 ditambah dengan 1,225 Y2 ya, sama dengan di sininya 0. Berarti ini sama dengan 0. Oke, berarti untuk yang persamaan 3 itu Y1-nya 0, kemudian yang ininya adalah min 0,8165, Y2 ditambah dengan 0,5774 Y3 sama dengan 0. Oke, ini kan dari sini dapat Y1 ya. Y1 dapat, kemudian kalau udah dapat disubstitusi ke sini, Y1-nya didapat dengan cara yang tadi kita udah perlihatkan 1 per 1,414. Kemudian dari situ dapat Y1, dapat Y2 nantinya. Kemudian karena udah dapat Y2, maka kita juga akan memperoleh nilai daripada Y3 atau secara bentuk umum seperti ini bentuknya. Ini bentuk umumnya. Oke ya. Ya. Nah, ini untuk Y3. Ya, dapat B3 bla 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 bla. Oke, ini 0 kurangi 0 karena U13-nya 0 tadi. Berarti tinggal yang ini saja. Ya, jadi sama halnya dengan yang ini ya. 1,3-nya kan ini 0. Oke, nah dapat Y3-nya adalah 0,5774. Jadi kita sudah punya Y1, Y2 dengan Y3-nya ya. Y1, Y2 dengan Y3-nya.
Oke, untuk itu langkah berikutnya kalau kita udah dapatkan nilai Y1, Y2, Y3, kita substitusikan ke Y, lalu kita gunakan solusi eliminasi mundur ya untuk menghitung nilai X1, X2 dan X3. Dari sini kita punya juga bentuk umumnya ya, 0,577. Ini bentuk persamaannya ya. X3 sama dengan 0,5774. Seperti yang tadi aja. Dari sini kita selesaikan dulu X3-nya 0,5774 dibagi dengan 0 ini sama ya. Oh ya, ini sama ternyata 0,5774. Jadi ini sama dengan 1. Jadi X3-nya adalah sama dengan 1 itu. Jadi berikutnya tinggal disubstitusi saja ke persamaan ini. Ya, persamaan yang kedua ya. Persamaan kedua ini kan apa? 0, kemudian ini ada X2-nya dan ada X3-nya. Substitusi aja X3-nya 1. Nah, kita lihat seperti ini. Ini X3-nya sama dengan 1, kemudian ini lihat bentuk umumnya. Seperti ini kalau kita lihat dalam bentuk umum ya, malah kelihatannya lebih rumit ya kelihatannya. Tapi kan itu menuju ke sini sebenarnya, dan ini juga lebih sederhana. Y2-nya udah kita lihat tadi ya. Berarti ini X2, ini XJ. Oke, jadinya Y2 ini untuk X2, jadi X2-nya sama dengan Y2 min U23X3 dibagi dengan U22 di situ. Dan U23 udah dihitung, X3-nya udah dihitung sebelumnya yang ini ya. Kemudian ya udah tinggal dihitung saja sehingga nanti dapat di sini hasilnya juga 1 juga ya. Kemudian untuk menghitung X1 pun sama ya. Ini kan XJ tadi, XJ sama dengan ini secara umumnya sebetulnya n-nya kan sampai 3 ya. Ini adalah X1 ya. Jadi X1-nya kita punya bentuk ini. Oke, jadi dari sini kita bisa hitung dan hasilnya juga 1. Sehingga dari situ ternyata solusinya untuk sistem ini adalah 1, 1, 1. Itulah solusi dari sistem persamaan linier ya yang menggunakan metode Cholesky ini ya, algoritma Cholesky. Jadi saya ulangi, ternyata ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah faktorisasi ya. Kemudian tahap kedua itu kita gunakan substitusi Substitusi maju. Kemudian yang ketiga kita gunakan substitusi mundur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam matematika.